Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdullah Rizdiansyah. Kali ini saya akan membahas artikel saya yang berjudul Memahami Komputasi Awan mulai dari sejarah hingga konsep pengamatan. Dalam artikel ini saya akan mengupas tuntas tentang komputasi awan atau disebut dengan cloud computing, mulai dari sejarahnya, mulai layanan, manfaat, tantangan, hingga peran pentingnya dalam teknologi modern. Juga kita akan membahas tentang IP versi 4 dan IP versi 6 serta DNS. Dengan studi kasus, kalian melihat bagaimana komputasi awan diterapkan dalam berbagai industri. Pada pendahuluan ini, dalam era digital saat ini kan komputasi awan menjadi salah satu fondasi utama dalam transformasi teknologi informasi. Dengan komputasi awan kita bisa mengakses sumber daya komputasi lewat internet, memungkinkan infrastruktur yang lebih fleksibel dan scalable. Ini sangat membantu organisasi dalam meningkatkan efisiensi dan merespon perubahan pasar dengan cepat. Pemahaman tentang konsep ini penting bagi praktisi dan pengambil keputusan di berbagai industri. Pada sejarah dan perkembangan komputasi awan itu pertama kali muncul pada tahun 1960-an dengan konsep utilitas komputasi yang dibawakan oleh John McCarthy dari MIT. Namun popularitasnya itu meningkat pada awal abad ke-21 berkat kebutuhan akan penyimpanan komputasi yang scalable serta kemajuan teknologi internet. Teknologi seperti visualisasi dari untuk virtualisasi, penyimpanan terdistribusi, dan jaringan berkecepatan tinggi. Mendukung perkembangan ini, perusahaan besar seperti Amazon, Microsoft, dan Google mempopulerkan komputasi awan dengan platform seperti AWS, Azure, GCP. Lanjut di konsep dasar komputasi awan. Komputasi awan itu adalah model pengembangan, penyimpanan, dan pengelolaan data melalui internet dan penyedia layanan awan. Layanan utama komputasi awan itu meliputi tiga. Yang pertama tuh infrastruktur as a service, yaitu tuh fungsinya untuk menyediakan akses ke infrastruktur IT dasar. Terus yang kedua ada platform as a service, yaitu fungsinya untuk menyediakan platform pengembangan lengkap. Lanjut yang ketiga itu ada software as a service yang digunakan untuk menyediakan aplikasi perangkat lunak yang di hosting di awan cloud ya. Terus karakteristik utama cloud computing itu seperti apa? Pertama tuh sumber dayanya terpusat, disimpan di pusat, data yang dapat diakses via internet. Kedua, elastisitas, kapasitas dapat disesuaikan sesuai permintaan. Ketiga, ada layanan self-service yang biasanya itu pengguna bisa memperoleh sumber daya tanpa interaksi langsung dengan penyedia layanan. Keempat, ada akses jaringan luas. Aksesnya itu bisa di mana saja melalui internet. Terus kelima, ada model pembayaran penggunaan. Pengguna hanya membayar sesuai penggunaannya saja. Lanjut untuk model penyebaran komputasi awan itu ada 4. Yang pertama itu publik, infrastrukturnya itu disediain oleh penyedia layanan untuk umum, jadi bisa diakses saja. Terus lanjut ada pribadi, infrastruktur eksklusif untuk satu organisasi saja. Terus yang ketiga itu ada hibrida, kombinasi cloud publik dan pribadi. Keempat, ada komunitas yang dibagi dan digunakan untuk beberapa organisasi dengan kepentingan bersama. Lanjut untuk manfaat dan tantangan komputasi awan. Untuk bagian manfaatnya ini ada 4. Yang pertama itu scalabilitas, karena dapat menyesuaikan kapasitas sesuai permintaan. Jadi kebutuhannya apa, jadi bisa disesuaikan secara kemauan pengguna. Lanjut yang kedua itu ada efisiensi biayanya tuh karena sesuai penggunaan, maka penggunaannya tuh bisa lebih hemat biayanya tuh, mengurangi biaya awalnya. Lanjut yang ketiga tuh ada aksesibilitas, dapat diakses di mana aja. Jadi aksesibilitasnya tuh bisa diakses mana aja, nggak perlu datang ke tempatnya langsung kayak server fisik. Terus keempat tuh keamanannya tuh
lebih tinggi dibanding server fisik. Selain manfaatnya, ada tantangannya juga menggunakan cloud computing. Pertama tuh ada keamanan data, karena organisasinya tetap bertanggung jawab atas keamanan data mereka sendiri. Yang kedua ada privasi, yang dimana nih privasinya mengkhawatirkan tentang data-data sensitif pengguna. Lanjut, ketiga ada ketergantungan pada penyedia, yang dimana resikonya jika terjadi pada gangguan layanan. Keempat ada masalah regulasi, yaitu regulasi privasi dan keamanan data yang kompleks. Lanjut, ada pembahasan IP address versi 4 dan versi 6. IP address itu adalah alamat numerik unik untuk perangkat yang terhubung jaringan. IP versi 4 ini gunain alamat 32 bit, sedangkan IP versi 6 itu gunain alamat 128 bit. IP versi 4 tuh ditulis dengan format desimal, contohnya tuh kayak 192.168.0.1. Nah, kalau IP versi 6 tuh formatnya tuh heksadesimal, udah lebih ribet gitu. Lanjut ke subnetting, yaitu subnet itu membagi jaringan IP menjadi subjaringan yang lebih kecil untuk manajemen yang lebih efisien. Nah, lanjut kita ke pembahasan domain dan DNS. DNS itu singkatan dari domain name system, yang menerjemahkan nama domain menjadi alamat yang terkait dalam IP tersebut, itu sehingga memungkinkan komunikasi perangkat internet. Nama domain itu tersusun dalam hierarki TLD atau disebut top level domain. Lanjut ada second level domain dan subdomain. Contohnya www.google.com, yang dimana tuh .com-nya tuh TLD. Terus kalau Google itu adalah SLD dan www-nya itu ada subdomain. Nah, si DNS resolver ini mencari alamat IP terkait nama domain yang diminta pengguna melalui beberapa langkah, termasuk pencarian dalam cache lokal dan query ke server DNS hierarki. Nanti kita ke pembahasan studi kasus. Misal di studi kasus ini ada tes solution interaktif, perusahaan teknologi yang mengembangkan aplikasi perangkat lunak memanfaatkan layanan PaaS, yaitu Platform as a Service, untuk pengembangan dan pengujian aplikasi. Tantangan utamanya itu memastikan ketersediaan infrastruktur yang memadai dengan biaya operasional yang terkendali. Dengan Platform as a Service, mereka mengakses infrastruktur yang dikelola sesuai kebutuhannya, mengurangi biaya investasi awal, dan meningkatkan efisiensi operasionalnya. Nah, dari artikel ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa cloud computing itu menjadi fondasi utama dalam teknologi informasi modern, menawarkan akses mudah dan cepat ke sumber daya komputasi. Dengan memahami sejarah, model layanan, dan konsep dasar seperti IP address dan DNS, serta melihat studi kasus yang kita dapat melihat bagaimana komputasi awan tuh membantu organisasi mengelola infrastruktur IT mereka dengan lebih efisiensi dan fleksibel. Pandangan ke depannya tuh bisa nunjukin bahwa tuh komputasi awan atau cloud computing akan terus berkembang dan akhirnya terintegrasi dalam berbagai aspek kehidupan dan industri. Sekian dari saya atas penjelasan ringkasnya pada artikel memahami cloud computing mulai dari sejarah hingga konsep pengamatannya.